Jangan berisik ya. Oke, ini dia ya. Kita bicara tentang perilaku politik ya. Nah, apa yang kita bisa pahami dari perilaku politik itu ya? Sederhana bahwa perilaku politik ataupun politik tersebut itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk memperoleh, untuk mengembangkan, dan untuk memanfaatkan power, kekuasaan yang dimilikinya dalam rangka memperoleh hasil yang sesuai yang diinginkan. Jadi kalau misalnya seperti saya diberi kekuasaan secara formil melalui SK oleh MM sebagai dosen Anda, dan kemudian saya masuk ke kelas Anda, apa yang akan saya lakukan? Saya akan berusaha untuk menggunakan power saya tersebut yang diberikan oleh MM tadi agar saya bisa memperoleh hasil yang saya inginkan. Apa itu? Anda jadi paham, Anda jadi ngerti, Anda kuliahnya jadi bagus, Anda jadi setelah perkuliahan memperoleh nilai yang bagus. Apa yang saya lakukan sama Anda? Saya lakukan political approach. Bagaimana caranya? Saya lakukan bagaimana supaya Anda bisa belajar dan memahami apa yang saya sampaikan. Nah, itu yang political behavior. Kalau misalnya saya ingin menjabat, sekarang kan di UNAN lagi buka tuh lowongan untuk menjadi direktur ini, direktur itu, direktur ini, direktur itu, saya pengen juga menjadi direktur, salah satu direktur kerangka UNAN sebagai PTNBH kan. Ada direktur ini, ada jabatan lowongan direktur itu dan segala macam. Saya pengen menjabat satu posisi di direktur. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan political move, langkah politik, karena saya punya perilaku politik tertentu. Tujuannya apa? Supaya saya dapat posisi, jabatan, dan kekuasaan sebagai direktur tersebut, dan saya melakukan, misalnya saya dekati Pak Rektor, ya, saya dekati kemudian orang-orang direktorat UNAN. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, kapan itu bisa terjadi? Perilaku politik itu biasanya akan terjadi pada saat adanya situasi yang tidak menentu, tidak tertentu, tidak pasti, atau akan adanya konflik terhadap berbagai pilihan. Sekarang Anda tahu misalnya di Pemda Kota Padang itu ada 3 calon sekda, ya. Tentunya yang mereka akan lakukan adalah bagaimana mereka berusaha untuk memperoleh power sebagai sekda tersebut. Dan wajar-wajar saja kalau mereka keluar perilaku politiknya. Ada yang mendekati Pak Wali Kota, ada yang mendekati DPRD, ada yang mendekati partai, ada yang mendekati teman-teman sesama kepala dinas supaya mendukung dia, macam-macam. Ya, kenapa itu terjadi? Karena situasinya tidak tentu, belum ada sekdanya. Belum ada pejabat yang memegang power tersebut. Ya, nah itu contohnya kalau kita bawakan ke institusi publik. Jadi ini sering terjadi di luar channel authority, di luar saluran wewenang, di luar wewenang seseorang. Seperti tadi, dia sekarang yang pengen jadi sekda itu dan sudah lulus seleksi awal itu 3, tinggal fit and proper test saja sama Pemda, sama DPRD misalnya, atau tinggal dipilih sama Pak Wali Kota. Mereka akan melakukan perilaku politik di luar dari wewenang yang mereka miliki. Misalnya salah satu kandidat adalah Kepala Bapeda Padang sekarang. Yang dia akan lakukan untuk memperoleh power sebagai sekda Kota Padang itu berada di luar wewenang dia sebagai seorang kepala Bapeda.
Nah, jadi Anda sekarang bisa lihat bahwa perilaku politik itu banyak sekali terjadi di berbagai situasi, terutama situasi yang tidak menentu, situasi yang bisa menimbulkan konflik terhadap berbagai pilihan. Nah, jadi kalau kita lihat political behavior atau perilaku politik itu artinya merupakan sesuatu yang dilakukan dan tidak resmi, tidak formal. Karena dia tidak resmi, tidak formal, menjadi tidak dapat disanksi perilaku. Saya mendekati DPRD, ya biasa-biasa aja. Kecuali kalau saya membribe, menyogok DPRD agar saya jadi sekda. Tapi kalau saya mengapproach anggota DPRD dan kemudian saya bilang dan kemudian saya sampaikan program saya, kemudian saya dekati mereka tanpa perilaku pidana, maka perilaku tersebut tidak bisa disanksi. Ya, tidak bisa disanksi dari segi hukum. Ya, cuman ada sanksi yang lain yang ternyata berlaku. Apa itu sanksi sosial? Sanksi sosial itu orang akan ngomongin, si itu kan jadi sekda karena dia mendekat ke Pak Wali Kota. Si itu jadi sekda karena dia dapat backingan dari DPRD. Nah, itulah yang terjadi. Bahwa perilaku politik itu tidak resmi, tidak official, dia merupakan perilaku yang tidak bisa disanksi dalam rangka seseorang itu untuk memperoleh tujuan tertentu. Nah, karena perilaku politik inilah kemudian akan timbul power. Begitu saya melakukan perilaku politik untuk menjadi sekda, kebetulan saya dapat jadi sekda. Artinya apa? Perilaku yang politik yang saya lakukan sebelumnya itu akan membuat saya memiliki power. Jadi basisnya itu, dasarnya itu adalah perilaku politik tadi. Ya. Nah, lantas kenapa orang melakukan perilaku politik itu di dalam organisasi? Ada 3. Yang pertama karena dia berencana atau berupaya untuk mempengaruhi keputusan. Seperti tadi, Pak Wali Kota mungkin dalam pikirannya, wah si kandidat C ini nih yang bagus. Tapi karena kita atau saya melakukan perilaku politik yang cukup baik kepada Pak Wali Kota, bisa jadi keputusan Pak Wali Kota tadi, nggak si C deh, Pak Hafiz aja deh jadi sekda saya. Itu dia, bisa membuat keputusan itu berubah, ya. Yang kedua, political behavior itu bisa juga dilakukan orang karena orang ingin memperoleh sumber daya yang langka di dalam perusahaan. Misalnya kayak gini, saya di bagian saya, di departemen saya butuh sebuah superkomputer karena saya tahu bahwa tanpa superkomputer itu pelaksanaan kerja di bagian saya, di departemen saya itu bisa tertunda. Tapi kemudian saya lihat di budget perusahaan, lah nggak ada pengadaan superkomputer. Apa yang saya lakukan? Saya akan datangi direktur saya, Pak, ini butuh saya begini begitu Pak. Sehingga bagian saya itu butuh superkomputer untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kami. Cuman sayangnya nggak ada dananya Pak. Nah, saya mendekati direktur saya untuk memperoleh sumber daya tadi, mesin tadi, komputer tadi. Kemudian berubahlah keputusan dari budget tadi. Ya. Bisa juga political behavior digunakan sebagai bagian dari upaya untuk bekerja sama dengan orang-orang lain di luar wewenang kita. Coba Anda lihat, saya akan memperlihatkan perilaku politik yang mungkin Anda sudah tahu tapi kemudian tersamar-samar. Contohnya kayak gini, Pak Anies Baswedan ngapain sih ke Sumatera Barat gitu loh. Gubernur DKI
datang ke Sumatera Barat. Karena apa? Dia datang melakukan kunjungan itu karena itu sebenarnya merupakan bagian dari perilaku politik dia agar dia bisa menjangkau orang lain di luar Provinsi DKI. Dia bisa menjangkau orang lain di Provinsi Sumatera Barat yang bukan merupakan wewenang dia. Nah, kayak gitu juga. Banyak situasi yang menunjukkan seperti itu. Anda mungkin nanya-nanya. Kalau saya terus terang bertanya-tanya, ngapain pula Pak Anies di sini? Ngapain Pak Anies ke sana? Ngapain Pak Ganjar ke sana ke sini? Ngapain Pak Ridwan Kamil ke sana ke sini? Karena apa? Dia berusaha untuk menancapkan wewenang di orang lain, walaupun orang lain tersebut berada di luar wewenangnya. Nah, saya karena berdomisili di Sumatera Barat nggak milih Pak Anies kan juga nggak apa-apa. Tapi dia berusaha supaya saya orang Sumatera Barat yang tidak berada di wewenang dia, tidak berdomisili di Jakarta, dia berusaha untuk mempengaruhi saya dengan perilaku politik. Ya itu wajar-wajar aja, nggak ada masalah. Seperti yang kita sudah bahas bahwa ini merupakan perilaku yang tidak bisa disangsi. Jadi sekarang Anda bisa paham bahwa orang kampanye, orang melakukan kegiatan ini, orang mendekati ini, orang approach ini, orang melakukan ini, itu dan segala macamnya, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi harus dengan catatan bahwa perilakunya bukanlah perilaku pidana. Ya, kita berbicara, kita tarik garis lurus yang cukup jelas batas bahwa kita hanya berbicara pada tatanan perilaku politik saja, bukan perilaku yang mengarah ke pemidanaan. Misalnya, saya menyogok anggota DPRD supaya saya terpilih. Itu adalah perilaku tertentu, tapi tidak akan kita bahas sebagai bagian dari perilaku politik. Supaya Anda nanti jangan sampai punya sebuah mindset terbalik pula nanti. Wah, kata Pak Hafiz, perilaku politik tidak bisa disangsi. Ya benar. Nah, saya nih ada duit 200 miliar, saya usahakan jadi sekda, saya sogok orang. Itu kan perilaku politik juga. Ya, benar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kita tidak akan masuk pada ranah yang merupakan perilaku pidana. Karena menyogok itu jelas-jelas merupakan perilaku pidana yang tidak berhubungan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ya. Baik. Kemudian perilaku politik itu tumbuh dan berkembang dia dengan dinamika power. Ada orang yang powernya makin lama makin banyak, makin kuat, dia akan berusaha menggunakan perilaku politik yang juga lebih beragam. Ya, orang yang memiliki power yang makin lama makin menurun, maka dia perilaku politiknya juga akan berkurang. Anda lihat orang-orang yang memasuki usia pensiun atau masuki masa MPP, masa persiapan pensiun. Dia sudah mulai MPP, dia bilang, ya udah saya menjalani hari-hari aja. Nggak ada lagi keinginan untuk memperoleh power yang berlebih, dan itu mereka tidak lagi melakukan perilaku politik. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa perilaku politik itu pasti punya dua karakteristik utama. Dia berhubungan erat dengan kekuasaan atau power, dan dia berhubungan erat dengan influence atau upaya untuk mempengaruhi orang lain. Saya begitu dapat jabatan jadi sekda, pasti saya politik itu
ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan individu. Jelas itu. Misalnya sekarang dalam racing atau balapan orang pilpres begitu. Apa yang terjadi? Perilaku politik partai-partai itu yang mengikuti pemilu, gimana supaya mereka bisa mendudukan kandidat-kandidat terbaik mereka di dalam pemerintahan. Itu tujuan organisasinya. Kemudian ketua-ketua partainya mikir, wah gimana bisa saya jadi menteri ya? Ada tujuan individu, biasa aja. Ya. Nah, sehingga political behavior itu biasanya itu tidak memiliki authority atau wewenang formil di dalam hubungan antar anggota organisasi. Saya bisa berperilaku politik kepada bagian yang lain, ya, walaupun saya nggak punya wewenang ke bagian yang lain tersebut. Nah, itu untuk menggambarkan kepada Anda gimana perilaku politik itu di dalam organisasi. Nanti Anda kalau ingin bertanya silahkan interupsi saya. Kita akan langsung diskusikan supaya Anda jangan sampai ketinggalan atau kelupaan apa yang mau ditanya ya. Oke. Jadi kalau kita pahami di dalam political behavior itu, kita bisa lihat di sini ada unsur power, ada unsur influence, di awalnya ada power, di akhirnya ada influence, yang di tengah-tengahnya itu pasti akan ada proses politik. Saya seperti tadi karena pengen jadi sekda, saya melakukan proses politik dan kemudian saya berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Dan sebaliknya, sebelum saya menjadi sekda, saya juga mempengaruhi orang lain, ya, agar saya memperoleh power. Jadi kalau ini bisa Anda lihat di dalam gambar atau figur sederhana ini, bahwa antara power, political process, dan influence atau pengaruh tersebut itu dia berhubungan timbal balik. Bisa karena saya sudah punya power duluan, kemudian saya berusaha mempengaruhi karyawan saya, bawahan saya melakukan proses politik, bisa kayak gitu. Atau saya berusaha untuk mempengaruhi orang-orang dulu. Kalau saya menggunakan kata yang jeleknya, saya hasut teman-teman saya dulu. Menghasut tersebut gunanya adalah untuk mempengaruhi teman-teman. Apa yang saya lakukan dengan menghasut? Itulah yang political process supaya saya dapat kekuasaan yang lebih besar. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat political behavior dan lateral relationship, kalau Anda bisa lihat di sini bahwa dia bisa terjadi pada line staff, ya, pada berbagai posisi, baik marketing, SDM, sistem informasi, dan banyak lagi yang lain. Jadi antara staff itu punya hubungan lateral dan saling mempengaruhi melalui perilaku politiknya. Jadi bisa jadi juga saya sudah bahas tadi sebenarnya bahwa orang melakukan perilaku politik itu karena bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Apa itu? Bisa jadi bersaing untuk mendapatkan anggaran. Bisa jadi bersaing untuk memperoleh SDM yang jauh lebih berkualitas. Bisa jadi bersaing untuk memperoleh peralatan pendukung kerja. Bisa jadi bersaing untuk memperoleh ruang kerja atau kantor. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dengan demikian bahwa perilaku politik itu akan saling tergantung dengan berbagai alur bekerja kita. Ya, saya misalnya pengen mensukseskan karena saya di bagian pemasaran, saya pengen capai target. Apa yang saya lakukan sama ke bos saya, direktur saya approach dia, saya lakukan perilaku politik, Pak,
tambahin dong Pak dana promosinya untuk produk ini, biaya pemasarannya, supaya saya bisa mencapai target, misalnya kayak gitu. Ya, itu workflow. Nah, kemudian pada saat orang berperilaku politik, jadi misalnya saya nih pengen jadi sekda, saya udah ngira-ngira jadi sekda, berarti saya harus ngedekatin Pak Wali Kota, berarti saya harus ngedekatin DPRD, dan saya harus menuntaskan fit and proper test dengan sebaik-baiknya. Itu baru perilaku politik. Tapi begitu kemudian saya lakukan, itulah yang disebut sebagai manuver politik. Oh, saya approach Pak Wali Kota. Saya approach juga DPRD Kota Padang. Ya, jadikanlah saya menjadi sekda. Ya boleh-boleh aja. Ya, itulah yang manuver politik. Nah, apa yang ada di dalam manuver politik itu? Yang pertama, strategi politik. Tujuannya jelas bahwa ada rencana untuk mencapai tujuan melalui berbagai taktik. Tujuannya jelas, baik untuk organisasi ataupun untuk personal. Ada juga yang disebut sebagai political tactic, dan ini disebabkan karena saya punya power base, dasar kekuasaan. Misalnya seperti tadi, saya sebelumnya sudah jadi kepala dinas nih, ya, saya sudah punya dasar kekuasaan sebagai kepala dinas, sehingga saya melakukan perilaku politik yang jauh lebih tinggi lagi supaya saya jadi sekda. Ya, apa yang dibutuhkan pada saat saya melakukan politik tadi? Saya butuh power. Power sebagai apa? Sebagai kepala dinas. Kalau saya orang biasa-biasa saja, nggak dikenal sama Pak Wali Kota, kemudian saya melakukan langkah politik, ini segala macam, taktik politik, bermanuver segala macam, orang-orang bakal tanya, lu siapa sebenarnya? Karena apa? Karena saya tidak menjabat apa-apa. Karena saya tidak punya basis kekuasaan apa-apa sebelumnya. Sehingga orang akan nanya, ngapain tuh Pak Hafiz bermanuver politik? Kan dia nggak ngerti, kan dia nggak ada jabatan sebelumnya. Nah, itu dia. Kemudian, ini kita bedakan antara, kemudian kita berbicara tentang manuver politik di dalam organisasi, ada yang namanya strategi politik. Ini merupakan kombinasi dan urutan dari political taktik. Jadi berbagai macam taktik itu kemudian itulah yang jadi strategi. Atau sebaliknya, sudah ada strategi dulu baru kemudian diturunkan ke taktik begitu. Kemudian dia juga berkaitan dengan rencana untuk merespon perubahan yang terjadi. Misalnya kayak gini, saya berencana untuk maju jadi sekda, kemudian saya tahu bahwa ini ada 3 kandidat dan saya punya 2 pesaing. Saya sudah ngitung-ngitung sama pesaing yang pertama, pesaing yang kedua, strategi saya supaya bisa menang kayak gini. Dan kemudian ternyata mereka berdua, saingan saya tadi, melakukan sesuatu pendekatan atau upaya yang tidak saya duga. Saya sudah menyiapkan antisipasi untuk itu. Itu yang strategi politik. Ya, semua orang di dalam semua tingkatan organisasi, semua anggota organisasi dari level tertinggi sampai level yang paling bawah, bisa saja mengembangkan dan menggunakan strategi politik untuk mencapai keinginan mereka. Misalnya kayak gini, saya jadi satpam. Habis itu karena saya jadi satpam di sebuah perusahaan, habis itu saya bilang ke dalam diri saya, aduh, kalau kayak gini terus, saya nggak bisa lah, saya pengen jadi orang kantoran, kata saya. Ada tujuan secara personal dan kemudian apa yang saya lakukan,
saya melakukan perilaku politik, saya approach orang yang bisa membantu saya di dalam perusahaan tersebut. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, bisa jadi juga dari pimpinan tertinggi juga seperti itu. Ya, dia pakai strategi supaya karyawannya bisa mengikuti apa yang dia mau. Misalnya kayak gini. Kenapa Elon Musk, ya, Elon Musk yang punya Tesla itu, bawaannya agak urakan, sederhana, tapi kemudian diikuti oleh si karyawannya. Karena dia punya political strategy, karena dia punya strategi politik bahwa dengan berpenampilan sederhana tersebut, dengan dia bisa artinya memahami tentang karyawannya, dia ingin karyawannya itu keluar potensinya, sehingga itulah yang akan membuat perusahaan Tesla itu menjadi jauh lebih baik dengan potensi yang keluar tersebut. Jadi Anda jangan menyalahartikan tentang misal mentang-mentang politik, ya, kata kuncinya adalah politik, lantas itu jelek. Tidak semuanya. Bisa jadi langkah politik itu ditujukan untuk mencapai sesuatu yang baik dan positif di dalam organisasi seperti itu. Nah, political strategy itu biasanya tidak tertulis, biasanya dia tacit atau melekat ke dalam diri. Anda lihat pimpinan-pimpinan politik kita, mereka melakukan strategi politik, wah begini, nggak ada ditulis. Karena apa? Berdasarkan pengalaman mereka, oh ya, kalau menghadapi kebijakan pemerintah kayak gini, kalau pemerintah rada-radanya mau menyusun undang-undang seperti ini, berarti kita harus melakukan strateginya seperti ini. Ya, oke. Kapan strategi politik itu dilakukan oleh anggota organisasi? Pada saat mengalokasikan sumber daya. Budget contohnya, anggaran. Anda pernah dengar nggak cerita ataupun kabar-kabar miring yang negatif, kepala-kepala daerah itu di awal-awal tahun anggaran sering ke Jakarta, sering meninggalkan daerahnya sendiri-sendiri, datang ke Jakarta. Dan itu rata-rata kepala daerah kayak gitu. Pertanyaannya, kenapa? Pernah terbersit sama Anda nggak? Kenapa? Karena jawabannya cuma satu. Karena mereka berupaya untuk memperoleh anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat bagi daerah mereka sendiri. Itulah yang resource allocation. Saya pengen Sumatera Barat ini nanti punya satu wahana wisata, atau bukan wahana wisata, atau sebuah tempat alun-alun bagi warga yang cukup baik representatif. Saya datang ke Jakarta, apa yang saya lakukan? Saya approach orang di Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan dana anggaran untuk kepentingan daerah saya. Bisa digunakan untuk memilih manajer senior, pimpinan yang senior. Anda pasti ingat kan ya, waktu Pak Jokowi menjadi presiden periode pertama, periode kedua, apa yang dilakukan? Apa posisi dia sebenarnya waktu itu? Sebagai manajer senior yang berupaya dipilih oleh rakyat. Gitu. Kemudian career decision atau keputusan untuk memilih karir, ya, saya pengen jadi apa, kemudian orang pasti akan melakukan strategi politik
ya, setidaknya ke dalam lingkungan terdekat. Performance appraisal, Anda pernah dengar nggak orang melakukan atau sebuah institusi melakukan akreditasi, melakukan sertifikasi, datanglah kemudian asesornya, ya, asesornya datang, kemudian yang dilakukan oleh institusi tersebut apa? Mendatangi asesornya, diinapkan di tempat yang baik, dibikin nyaman, dibelikan ini, dibelikan itu, dan segala macamnya. Tujuannya apa? Supaya performance appraisals-nya jadi jauh lebih baik. Ya. Kemudian political strategy itu digunakan untuk membuat keputusan, ya, mempengaruhi keputusan. Makanya Anda pasti sudah punya banyak bahan kalau hal tentang ini. Bagaimana strategi politik itu bisa bisa merubah keputusan. Oke? Kemudian bagian dari political manuver politik itu ada dalam bentuk taktik. Apa bentuknya? Dalam bentuk proses pembuatan keputusan, kemudian penggunaannya di luar pemahaman dari tenaga ahli atau konsultan. Jadi kayak gini, dalam banyak kesempatan orang tidak butuh tenaga ahli, tidak butuh konsultan yang independen berpikir. Pada saat dia pengen sesuatu, pada saat dia pengen pada saat dia pengen menjabat. Gitu. Nah, pada saat dia pengen memperoleh status yang jauh lebih baik. Nah, jadi dia bisa menggunakan taktik politik yang mungkin nggak diketahui oleh expert atau konsultannya. Ya, kemudian bisa digunakan untuk mengontrol agenda pembuatan keputusan. Ini bisa terjadi pada saat di mana ada orang yang tidak pengen adanya perubahan. Itu yang terjadi sekarang. Anda ngerti nggak kenapa masalah presiden 3 periode dan segalanya itu bikin heboh? Dan itu orang yang pendukung itu melakukan taktik politik, tujuannya apa? Supaya agenda keputusan bahwa tahun 2024 itu kita harus punya presiden baru itu nggak kecapaian, gitu, ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Kalau orang tidak ingin adanya perubahan, dia pasti akan melakukan taktik politik tertentu, ya, gimana supaya situasinya status quo aja, gitu. Biasa. Saya memberikan contoh yang agak besar tadi semuanya, dan lebih banyak ke arah political praktek politik praktis di dalam sistem kepartaian, di dalam organisasi publik, karena di sanalah Anda bisa melihat dengan terang benderang dan jauh lebih paham, oh ya, ini yang dimaksud Pak Hafiz. Oke. Nah, lantas kenapa orang apa yang dilakukan orang pada saat melakukan taktik politik itu? Yang pertama, dia pasti akan membentuk koalisi. Apa sekarang KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu, belum 2024 udah bikin koalisi sekarang. Ya, itu taktik untuk menuju 2024. Ya, wajar, karena memang itulah yang akan dilakukan orang. Bayangin kalau misalnya masing-masing partai itu nanti 2024 itu jalan sendiri-sendiri, nggak pakai koalisi. Apa yang akan terjadi? Nggak bakal ada presiden. Ya, makanya partai-partai itu banyak yang berkoalisi. Kemudian bisa jadi dalam bentuk co-optation. Jadi taktik politik itu dalam bentuk co-optation. Apa maksudnya? Berupaya untuk mendudukkan
calon lawan kita atau bekas lawan kita untuk memperoleh jabatan tertentu ke sebuah posisi yang berada di bawah kuasa kita. Nah, kita lihat sekarang apa yang terjadi. Apa contohnya? Prabowo dan Sandiaga Uno. Dulu sangat semangat berhadapan dengan Jokowi pada saat pemilihan presiden 2019. Tapi kemudian ujung-ujungnya jadi menteri Jokowi dan bersedia untuk itu. Ya, dan Jokowi nawarin tuh, Anda jadi menteri saya, Anda jadi menteri saya. Tujuannya apa? Supaya kasarnya dalam tanda petik orang yang akan mengancam kekuasaan dia, yang akan mengancam pengaruh pimpinan itu bisa diam pada saat dia ditempatkan atau dikooptasi. Udah, kamu karena kamu terlalu vokal di dalam negeri, ya saya jadikan dubes aja di sana, dubes di Antartika misalnya. Ya saya jauh dari Indonesia, jauh dari Jakarta. Saya jadi dubes di mana? Di Kongo. Ya saya udah sibuk untuk menyelamatkan diri karena Kongo lagi perang saudara. Untuk mikirin menyelamatkan diri dan keluarga saya aja, saya udah bingung gitu di Kongo. Apalagi untuk ngurus urusan yang di Jakarta. Itu dia. Ya, bisa jadi taktik politik itu dilakukan orang dengan membentuk koalisi, bisa jadi dengan kooptasi. Kasarnya kalau orang Minang bilang dimasukan kota, masuk kota, gitu, atau dicampaan jauh-jauh, gitu. Jadi lawan-lawan politik yang kira-kira akan menghambat kekuasaan kita dibuang jauh-jauh, kemudian dibuat tidak berdaya seperti itu. Nah, itu biasa. Saya bilang sering sekali saya bilang biasa karena memang itu yang ketemu di ilmunya gitu. Ilmunya tuh memang bilang kayak gitu, bahwa kalau Anda ingin punya kekuasaan, otomatis Anda akan melakukan perilaku politik. Kalau Anda ingin mempengaruhi anggota Anda di dalam organisasi, Anda pasti akan melakukan perilaku politik. Kalau Anda punya orang yang saling bersaing untuk memperoleh jabatan tertentu dan kemudian Anda menang menjabat, Anda pasti akan berupaya untuk melokalisir orang tadi supaya dia tidak memiliki kekuasaan. Apa itu? Co-optation. Itu. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa pada saat orang melakukan politik di dalam organisasi, akan ada yang disebut namanya the dark side of organizational politics, atau sisi kelam dari politik di dalam organisasi. Apa itu? 3 bentuk. Yang pertama, deception, ya, pengingkaran. Dia jelas-jelas udah salah memutuskan, tapi mengingkari. Ya. 2, lying, bohong. Dia bohong. Pada saat berupaya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan, dia ngebohongin member organisasi, anggota organisasi, atau mengintimidasi. Jadi kalau saya misalnya, sekarang saya pengen menjabat sebuah jabatan tertentu, memperoleh kekuasaan tertentu, apa saya melakukan politik di dalam organisasi saya, kemudian saya lihat orang-orang tertentu dan kemudian saya kirim pesan, kalau Anda tidak pilih saya, nanti karir Anda saya hentikan di tengah jalan. Saya intimidasi. Nah, jadi Anda bisa lihat sekarang bahwa politik itu walaupun ada di dalam organisasi, dan dia faktanya pasti ada di dalam organisasi,
sekecil apapun organisasinya, serendah apapun posisi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, kehidupan politik di dalam organisasi itu pasti ada. Dan kehidupan politik di dalam organisasi itulah yang akan membawa dampak berupa yang akan berimplikasi terhadap terciptanya pengingkaran, ya, deception, ngeles terus, ya, ngeles ke sana, ngeles ke sini, kata orang Jakarta itu ngeles, atau lying, atau berbohong kepada orang lain, atau mengintimidasi pihak lain yang diperkirakan akan mengancam pengaruh dan dominasi yang dimiliki. Nah, ini sudah saya bahas tadi. Contohnya manajer tidak ingin perubahan dan malahan minta minta berbagai kajian, ya, padahal dia nggak ingin berubah, padahal dia nggak ingin turun dari jabatan. Itu yang deception contohnya. Kemudian lying, nah ini contohnya nih, maksudnya adalah misstatement of the truth, artinya dia tidak ngomongin yang sebenarnya, berupaya untuk ngebohongin orang lain, mendistorsi informasi, ya. Misalnya kayak gini, direktur perusahaan bilang begitu dia naik berpromosi supaya ditunjuk jadi direktur perusahaan, dia udah bilang tidak bakal ada PHK. Begitu dia sebulan menjabat langsung ada PHK. Jadi ada kebohongan. Ya. Kemudian intimidasi. Nah, intimidasi ini seperti yang saya bilang tadi, Anda mungkin sudah paham yang intimidasi itu seperti apa. Misalnya mengisolasi seseorang dari orang lain, kemudian membatasi komunikasi seseorang dengan orang lain, kemudian bisa jadi dalam bentuk pelecehan seksual terhadap orang lain. Misalnya kayak gini, seperti contoh saya di dalam kotak yang di bawah itu, Anda akan dapat promosi atau Anda nggak akan saya promosikan jika bla bla bla. Jadi ada intimidasi seperti itu. Nah, kita sampai pada bagian, tunggu dulu, saya stop share, saya pengen lihat dulu sebentar. Mana sih? Yep. Oke. Kita sampai pada poin berikut. Ini yang akan kita bahas. Ini yang menarik. Apa yang terjadi pada saat sekumpulan orang dari ras dan latar belakang budaya yang berbeda itu berkumpul di sebuah perusahaan, tentunya akan ada pandangan yang berbeda tentang kekuasaan maupun hubungan antar orang. Ya, beberapa budaya, beberapa latar belakang karyawan yang berasal dari negara tertentu bilang bahwa berpikir bahwa penggunaan kekuasaan secara otokratik itu sebagai sesuatu yang benar, yang bagus. Misalnya kayak gini, kalau Anda lihat karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan Jepang, ya, di Indonesia, orang Indonesia bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia, atasannya orang Jepangnya mikir bahwa pendekatan otokratik itu adalah sesuatu yang baik. Itu bisa ketemu di perusahaan-perusahaan multinasional yang berasal dari Jepang, dari Korea, dari berbagai negara, dari Cina, seperti itu, dan yang sifatnya otokratik. Ada juga negara dan latar belakang
orang dari sebuah negara yang menyatakan bahwa pola demokratik itu adalah sebuah pola yang terbaik pada saat seseorang ingin memperoleh kekuasaan. Kalau Anda lihat antara direktif otokratik, konsultatif atau demokratik ini, ada dua saja saya ambil kata kuncinya. Otokratik dan demokratik. Kira-kira apa yang terbayang oleh Anda dengan kedua kata tersebut? Otokratik dan demokratik. Apa yang terbayang sama Anda? Lebih surga ya Pak ya. Kepemimpinan. Tipe pemimpin. Jadi kalau misalnya Anda lihat tipe pemimpin yang otokratik, kemudian Anda lihat latar belakangnya, oh iya dia berasal dari budaya yang seperti ini, budaya yang seperti ini, budaya yang seperti ini, oh ya wajar. Atau ada orang yang sangat demokratik, pemimpin bos Anda itu sangat demokratik. Anda pahami, oh iya, beliau ini walaupun berasal dari lingkungan budaya yang feodal, tapi udah lama berada di luar negeri, mulai dari sekolah berada di luar negeri dan sebagainya, pantas lah dia jadi demokratik gitu. Nah, dengan demikian kita jadi paham sekarang bahwa semakin beragam orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan, maka akan juga beragam pemahamannya terhadap model kepemimpinan. Ada orang yang nyaman-nyaman saja dengan pola kepemimpinan otokratik. Ada orang yang nggak nyaman dengan pola kepemimpinan otokratik dan memilih lebih suka dengan demokrat. Ya wajar-wajar saja. Karena faktanya semuanya dipengaruhi, salah satu variabelnya adalah dalam unsur ras dan budaya yang dimiliki seseorang. Nah, kita bisa lihat nih, misalnya orang Filipina, orang Meksiko, orang India, orang Singapura, orang Hong Kong itu lebih suka kalau otokratik, ya. Sementara orang-orang yang akibatnya apa? Kalau misalnya orang Inggris misalnya bekerja di perusahaan milik orang Hong Kong, ya, di Hong Kong, orang Inggris yang sifatnya lebih demokratik bekerja di dalam lingkungan yang otokratik, di sanalah kemudian akan timbul konflik. Saya misalnya orang Minang dan kemudian saya bekerja di perusahaan Jepang, ya, kemudian saya bekerja di perusahaan di Singapura misalnya, sangat otokratik dan saya menjadi nggak nyaman karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang diri dan budaya saya. Sementara negara-negara berikut, negara Skandinavia, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan sebagainya seperti itu, Israel, Switzerland, Swiss, Austria, dan New Zealand itu jauh lebih suka kepada tipe kepemimpinan yang demokratik. Ya. Nah, di sini menjadi nyiksa juga kalau orang yang otokratik. Saya misalnya berasal orang Singapura yang terbiasa dengan otokratik, bekerja di perusahaan di New Zealand yang demokratik. Saya juga puyeng sendiri. Aduh, apalagi yang mau dikerjain, nggak ada yang disuruh gitu. Ya, nah itu situasi. Nah, ini kita skip aja. Dan yang menarik adalah antara negara-negara yang berorientasi individualis dan hubungannya dengan power, negara-negara atau orang-orang yang memiliki tingkat individualis tinggi,
Amerika, Australia, Great Britain, atau UK, atau Inggris, Kanada, dan Netherlands, itu rata-rata ingin memiliki kekuasaan yang jauh lebih dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat individualisnya jauh lebih rendah, seperti negara-negara di Amerika Selatan, di Indonesia, di Filipina, di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam, yang rata-rata mikir bahwa, kita sama-sama kerja nih, berarti kita keluarga, ya sistemnya dalam hal power demokratis sajalah, nggak usah terlalu otokratis. Hingga Anda bisa lihat sekarang bahwa negara dengan tingkat individualis tinggi, rata-rata mereka berpikir punya power yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang lebih rendah tingkat individualisnya. Well, saya pikir itu yang menjadi bahan perkuliahan kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perilaku politik di dalam organisasi, atau ada yang ingin share? Nanya Pak Hafiz, berarti itu bisa jadi ya dubes-dubes yang di ujung-ujung itu sebagai punishment ya? Atau maksudnya sebagai pembuangan gitu ya? Bisa jadi. Ibu bapak sekalian pernah tahu nggak kenapa Todung Mulya Lubis dijadikan dubes di Norwegia? Saya nggak tahu. Nah, karena Todung Mulya Lubis itu salah satu aktivis Amnesty International yang dalam tanda petik dikhawatirkan merongrong kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang hukum di Indonesia oleh rejim. Jadinya yang dilakukan pemerintah itu dia ambil Todung Mulya Lubis dan kemudian dia taruh jadi dubes. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang ini pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak Todung Mulya Lubis masuk TV dengan berbagai komentar dan pendapat hukumnya? Nggak pernah toh? Ya, itu dia. Jadi kalau kita mengamati fenomena, fakta yang terjadi di sekitar kita, itu bisa nyambung dengan apa yang kita bahas pada malam hari. Dan itu lagi-lagi saya bilang kepada Bapak Ibu sekalian, wajar-wajar aja. Orang yang berkuasa pasti ingin kekuasaannya itu langgeng tanpa dibikin reseh oleh orang lain, sehingga dia mikirnya gimana nih supaya si ini nih nggak cenderung ngerecokin saya, ya udah diginin aja gitu, biasa gitu Bu. Gimana kalau dengan Archandra? Nah ini menarik kalau yang Archandra itu yang terjadi sebenarnya kalau menurut saya, dalam pemikiran saya, pemilik kekuasaan sendiri juga tidak ingin diributkan lagi dengan kesalahan dia pada saat memilih Archandra. Sekarang kan Archandranya nggak salah, ya kan? Nggak salah dia. Yang salah adalah yang memilih. Kenapa? Karena kok nggak sebelumnya nggak diteliti banget dia punya warga negara ganda begitu. Nah, si Archandra nggak masalah, tapi yang bermasalah adalah yang memilih. Nah, begitu yang memilih itu tidak mau mengakui bahwa dia salah, yang jadi korban siapa? Archandranya. Yang dimasukin kotak Archandranya. Gitu. Maaf ngomong saya pakai kata yang agak vulgar, yang dijadikan tumbal Archandranya justru. Padahal belum tentu Archandranya yang salah terkait dengan penunjukan dia seperti itu.
sebagai wakil menteri SDM dulu. Dan itu karena kesalahan fatal itu, kesalahannya kan fatal bahwa pejabat negara, apalagi selevel wakil menteri, tentunya harus memiliki kewarganegaraan tunggal Indonesia. Nggak mungkin orang berkewarganegaraan ganda, double, itu ditujuk jadi, ya. Sama aja Bapak Ibu pernah ingat dulu ada seorang bupati dari NTT yang ternyata warga negara Amerika, ya. Dia punya rumah di sana, paspornya paspor Amerika dan segalanya, tapi pernah jadi bupati. Nah, siapa yang kemudian berupaya untuk menghilangkan jejak dalam tanda petik? Ya KPU-nya, karena KPU-nya tidak menseleksi dengan baik siapa nih mereka akan ajukan. Gitu, Bu. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silahkan. Tidak? Oke, kalau tidak kita kuliahnya sebentar aja pada malam hari ini. Ini untuk pemantik diskusi saja, untuk nyegerin lagi memori kita 2 minggu yang lalu. Dan Bapak Ibu sekarang sudah bisa lihat, saya mudah-mudahan saya berharap seperti itu, bahwa ada hubungan antara power, ada hubungan antara perilaku politik, dan ada hubungan dengan pembentukan pola kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang. Bisa jadi Bapak Ibu, saya misalnya orangnya asik-asik aja, kata anak muda. Tapi karena saya berada di dalam lingkup kekuasaan dan saya ingin mempertahankan kekuasaan saya melakukan perilaku politik, saya justru melakukan pola kepemimpinan yang sangat otokratik. Walaupun itu bukan saya, tapi karena saya berkepentingan mempertahankan kekuasaan saya, ya saya pakai perilaku politik yang endingnya mengarah kepada kepemimpinan otokratik. Maaf saya ngomong lagi, kalau Bapak Ibu ada yang ngefans dengan Pak Soekarno gitu, ya, Pak Soekarno itu baik, tapi kenapa melakukan demokrasi terpimpin? Itu pertanyaannya. Nah, banyak sekali contoh yang bisa menggambarkan hal tersebut. Baik, jika tidak ada, tapi saya akan mencari formulasi UAS yang lain dan itu akan saya sounding kepada Bapak Ibu minggu depan, insyaallah. Ya, oke. Kapan? UAS-nya itu kalau Vekon itu kalau nggak salah kita tinggal dua kali minggu lagi. Masya Allah. 2 kali minggu.